Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8, bertemu lagi dengan pembelajaran matematika bersama Mem Arfa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu baik, tetap sehat dan semakin bersemangat. Untuk pembelajaran kali ini, kita masih belajar tentang persamaan garis lurus, dan temanya sekarang adalah persamaan garis lurus dengan gradien. Jadi nanti kalian akan membuat persamaan garis yang baru, terus kalian nanti akan belajar tentang sifat sejajar dan juga tegak lurus. Baiklah, disimak ya videonya. Yang pertama, persamaan garis bergradien M dan melalui titik X1, Y1. Kita menggunakan rumus persamaan yang barunya nanti adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Di sini saya punya contoh. Tentukan persamaan garis bergradien negatif 2, jadi negatif 2 ini ada M-nya, dan melalui titik 3, negatif 1. 3 ini sebagai X1 dan negatif 1 sebagai Y1. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaannya ya. Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Y1-nya kita ganti dengan negatif 1, M-nya kita ganti dengan negatif 2, dan X1-nya kita ganti dengan negatif 3. Kan bisa perhatikan di baris yang ini, negatif dikali negatif hasilnya positif 1. Selanjutnya untuk yang negatif 2 ini, kita kalikan 1-1. Jadi negatif 2 ini kita kalikan dengan X, hasilnya negatif 2X. Negatif 2 dikali dengan negatif 3, hasilnya positif 6. Positif 1 yang ini itu kan di sebelah kirinya sama dengan, kita pindah di sebelah kanan sama dengan, dia menjadi negatif 1. Sehingga hasilnya adalah Y sama dengan negatif 2X ditambah 5. Ini bentuk yang pertama yang kita hasilkan. Bisa juga bentuknya menjadi 2X ditambah Y sama dengan 5. Jadi yang ada variabel X-nya itu kita pindah ke sebelah kirinya sama dengan. Atau bisa juga kita buat semua sukunya ada di sebelah kiri sama dengan, sehingga yang di sebelah kanan sama dengan adalah 0. Persamaan yang dihasilkan adalah 2X ditambah Y dikurangi 5 sama dengan 0. 5 yang tadinya positif, karena di sebelah kanan sama dengan, karena kita pindahkan, maka dia menjadi negatif. Tandanya berubah ya. Ini bentuk yang terakhir adalah bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Oke, next. Kita ke persamaan yang kedua, yaitu persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan sejajar. Garis Y sama dengan MX ditambah C. Perhatikan, di sini ada kata sejajar. Maka, M yang kita gunakan nanti M yang sama dengan garis yang diketahui. Untuk rumus persamaan garisnya sama dengan yang nomor 1. Di sini saya punya contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 5,2 sejajar dengan persamaan 2X ditambah Y dikurangi 4 sama dengan 0. Bentuk yang saya gunakan di contoh ini ada bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, sedangkan yang di sini Y sama dengan MX ditambah C. Pada dasarnya sama ya, sama-sama persamaan garis. Oke, dari bentuk 2X ditambah Y dikurangi 4 sama dengan 0, bisa kita tentukan A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan negatif 4. Mohon maaf. Oke. Selanjutnya, X1-nya adalah negatif 5 dan Y1-nya adalah 2. Dari A, B, C yang sudah kita ketahui tadi, kita dapat menentukan gradiennya, M-nya sama dengan negatif A per B. Ini materi di pertemuan yang kemarin ya. Kalau kalian lupa, kalian bisa menyaksikan video yang sebelumnya. A-nya kita ganti dengan 2, dan B-nya kita ganti dengan 1, sehingga
gradien yang dihasilkan adalah negatif 2. Karena di sini dia sejajar, maka M yang kita gunakan tetap M yang kita hitung tadi. Ya, M-nya sama, M1 sama M2-nya sama. Selanjutnya kita substitusikan pada rumus persamaan yang ada. Y1-nya kita ganti dengan 2, M-nya kita ganti dengan negatif 2, dan X1-nya kita ganti dengan negatif 5. Kalian bisa perhatikan di sini ada negatif sama negatif, maka hasilnya positif. Hati-hati pada penulisan X1, karena X1 adalah negatif 5, maka harus kita bentuk seperti ini, biar kalian tidak mengartikan bahwa pengurangan ini adalah miliknya negatif 5 ya. Berikutnya, kita kalikan satu-satu, jadi negatif 2 kita kalikan dengan X, negatif 2 dikalikan dengan positif 5. Menghasilkan negatif 2X dikurangi 10. Untuk negatif 2 yang di sebelah kirinya sama dengan, saya pindah ke sebelah kanannya sama dengan, ya menjadi positif 2. Hasil dari persamaan Y sama dengan negatif 2X dikurangi 8. Lalu saya rubah bentuknya menjadi AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka negatif 2X dikurangi 8 ini saya pindah ke sebelah kiri sama dengan semuanya. Jadi, bentuk persamaan akhir yang saya dapat adalah 2X ditambah Y ditambah 8 sama dengan 0. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup matematika ya, kelas 8. Next. Ya, untuk yang ketiga yaitu persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus garis Y sama dengan MX ditambah C. Untuk M1 dikali M2 itu sama dengan negatif 1, ini adalah syarat dari tegak lurus. Sehingga M2 sama dengan negatif 1 per M1. Untuk rumus persamaan garisnya tetap ya menggunakan Y-1 sama dengan M-nya, tapi di sini menggunakan M yang kedua, terus nanti dikalikan X min X1. Di sini saya punya contoh, tapi ini tegak lurus ya, kalau yang tadi kan sejajar. Sesudah kita menentukan M1-nya di sini kan ketemu negatif 2, maka M2-nya adalah negatif 1 per negatif 2, hasilnya adalah setengah. Saya beritahu jalan tolnya ya, atau jalan cepatnya. Kalau kita mendapatkan M1-nya negatif, maka M2-nya positif. Begitu pula sebaliknya. Kalau M1-nya positif, berarti M2-nya adalah negatif. Dan jika M1-nya adalah bilangan bulat, maka M2-nya adalah pecahan. Atau jika M1-nya ini berbentuk pecahan, M2-nya bisa bentuk bilangan bulat, bisa pecahan, tergantung dari angkanya. Hanya saja kita balik posisinya. Jadi yang tadinya penyebut dia jadi pembilang, yang pembilang dia jadi penyebut. Selanjutnya kalau kita sudah menentukan X1, X1-nya adalah negatif 5, Y1-nya adalah 2, dan M kedua, ya kita menggunakan M2, adalah setengah, kita substitusikan pada rumus persamaan yang ada. Ya, ini rumusnya. Kalian perhatikan di baris yang kedua, di sini negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Lalu 1 per 2 ini kita kalikan satu-satu dengan X dan dengan 5, menghasilkan 1 per 2X ditambah 5 per 2. Karena di bentuk yang ini ada bentuk pecahan, untuk mempermudah kita, maka kita hilangkan pecahannya dengan cara melihat penyebutnya. Oh, di sini penyebutnya adalah 2. Jadi, kita kalikan dengan 2 semua sukunya. Y dikali 2 menjadi 2Y, negatif 2 dikali 2 menjadi negatif 4, setengah X dikali 2 menjadi X, dan 5 per 2 dikali X menjadi 5. Selanjutnya, saya taruh di sebelah kirinya sama dengan X-nya kan tadinya positif, dia menjadi negatif. 5-nya positif menjadi negatif. Di sini ketemu negatif X ditambah 2Y dikurangi 4 dikurangi 5 sama dengan 0. Maka persamaan yang baru adalah negatif X ditambah 2Y dikurangi 9 sama dengan 0. Atau kalau kalian ingin variabel X-nya ini positif, tinggal dikalikan
dikalikan itu ya, dikalikan negatif semua, maka di sini negatif X-nya harusnya X, ini harusnya dikurangi ya, dikurangi 2Y ditambah 9. Oke, mohon maaf, tadi ada sedikit salah pengetikan. Jadi di sini, ini kita kalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah X dikurangi 2Y ditambah 9 sama dengan 0. Next, persamaan yang keempat adalah persamaan garis yang melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Rumus yang digunakan adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Atau bisa juga kita kalikan silang. Jadi X2 dikurangi X1 ini kita kalikan dengan Y dikurangi Y1. Sedangkan Y2 dikurangi Y1 kita kalikan dengan X dikurangi X1. Ini ya rumus persamaannya. Saya punya contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 5,2 dan 3, negatif 1. Biasanya, titik yang pertama disebutkan itu menjadi titik yang ke-1, dan yang terakhir disebutkan itu menjadi titik yang ke-2. Dari negatif 5,2, dapat kita tentukan X1-nya adalah negatif 5 dan Y1-nya adalah 2. Dari titik yang kedua, X2-nya adalah 3 dan Y2-nya adalah negatif 1. Saya menggunakan rumus yang ini ya. Kalian boleh juga menggunakan rumus yang ini. Tergantung kalian nanti lebih mudah yang mana. Di sini X2-nya adalah 3 dan X1-nya adalah negatif 5. Maka saya buat seperti ini. Untuk membedakan kalau ini yang dari negatif, ini punya X. Ini yang punyanya rumus, ini yang punyanya X1. Terus Y1-nya kita ganti dengan 2. Ya, Y1-nya kita ganti dengan 2. Terus Y2-nya yang ini kita ganti dengan negatif 1. Y1-nya 2, yang ini X1-nya adalah negatif 5. Negatif kalikan negatif, ini positif ya. Bisa kalian perhatikan. Di sini juga positif. Kalau sudah, ini kalian perhatikan di sini 8 dalam kurung Y dikurangi 2 sama dengan negatif 3 dalam kurung X ditambah 5. Kita kalikan satu-satu. 8 dikalikan Y, 8Y. 8 dikalikan negatif 2, hasilnya negatif 16. Terus yang sebelah kanan, negatif 3 dikali X, negatif 3X. Negatif 3 dikali positif 5, negatif 15. Saya taruh semuanya di sebelah kiri sama dengan ya, semua sukunya. Negatif 3X yang tadinya ini negatif, maka dia jadi positif. Negatif 15 ini menjadi positif juga. 3X ditambah 8Y dikurangi 16 ditambah 15 sama dengan 0 menjadi 3X ditambah 8Y dikurangi 1 sama dengan 0. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Atau ada yang masih belum jelas? Silakan kalian tanyakan di grup. Next. Gradien garis yang sejajar sumbu X. Di sini saya punya sebuah grafik persamaan garis lurus, di mana ada sebuah garis K, ya di sini garis K. Dia adalah garis yang sejajar sumbu X, dan ada dua titik pada K ini. Sebenarnya ada banyak titik, cuman di sini saya ambil titik A dan titik B ya. Titik A-nya adalah negatif 1,2 dan titik B-nya adalah 3,2. Ini penjelasannya. Untuk menentukan gradien dari garis yang sejajar sumbu X, kita menggunakan rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Di sini X1-nya saya gunakan titik A dan X2 dan Y2 saya gunakan titik B. Kalau sudah, kita substitusikan ke rumus gradiennya. Y2-nya adalah 2, Y1-nya adalah 2, X2-nya adalah 3, dan X1-nya adalah negatif 1. Kalian bisa perhatikan ini ya. Negatif dikali negatif, di hasilnya positif. Yang pembilang, 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Sehingga untuk M-nya adalah 0 per 4, M sama dengan 0. Jadi, garis yang sejajar sumbu X, maka gradiennya adalah 0. Jadi, jika ada suatu garis, dia ternyata sejajar sumbu X, maka gradiennya pasti 0. Next. Berikutnya adalah garis
mohon maaf, berikutnya adalah gradien garis yang sejajar sumbu Y. Di sini saya punya garis L, dia mempunyai 2 titik C dan D yang diketahui ya, dan ini sejajar sumbu Y. Kalian bisa perhatikan di sini C-nya adalah 1,3, D-nya 1, -1. Sehingga untuk C ini saya gunakan sebagai titik pertama dan D-nya adalah titik kedua. X1-nya 1, Y1-nya 3, X2-nya 1, dan Y2-nya -1. Kita substitusikan pada rumus gradien dengan 2 titik ya. Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Setelah kita substitusikan, seperti ini, ketemulah M-nya sama dengan -4 per 0. Ini saya nulisnya 2 kali. Untuk suatu angka yang dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah tak terdefinisi. Jadi, garis yang sejajar sumbu Y, maka gradiennya adalah tak terdefinisi. Kalau tadi, gradien garis yang sejajar sumbu X itu hasilnya 0. Kalau yang ini, gradien garis yang sejajar sumbu Y, maka gradiennya adalah tak terdefinisi. Oke, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan untuk hari ini. Ada 2 soal. Jangan lupa soalnya ditulis kembali dan jawabannya nanti difoto dan dikirim ke WA-nya Mem Arfa ya. Oke, demikian untuk penjelasan materi kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan dan kalian lancar dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Jangan lupa selalu berdoa, selalu rajin dan disiplin. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video pada pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.